into the night, underneath the starlight. Hansi Flick tetap mengharap winger baru di tengah situasi finansial Barcelona. Barcelona kini berada di persimpangan jalan yang cukup pelik. Di tengah tantangan keuangan yang belum sepenuhnya pulih, Hansi Flick, sang arsitek baru di Camp Nou, tetap menatap bursa transfer dengan penuh harap, meski tahu langkahnya terikat oleh belenggu regulasi. Sebagai pelatih yang memahami realitas klub, Flick tak banyak menuntut. Ia menyadari betul bahwa belanja pemain besar-besaran bukanlah opsi yang bisa dengan mudah diambil saat ini. Namun, satu hal tetap ia suarakan dengan tegas. Barcelona butuh kekuatan baru di sisi kiri lini serang. Bagi Flick, sektor itu kini menjadi prioritas. Bukan tanpa alasan, kepergian Ansu Fati dan Pau Victor telah menyisakan ruang kosong yang belum terisi. Di tengah keterbatasan, Flick mencoba bersikap realistis. Ia tidak mempersoalkan lini pertahanan. Nama-nama seperti Jules Koundé, Eric Garcia, dan Hector Fort dinilai sudah cukup solid untuk menopang barisan belakang. Namun, cerita berbeda datang dari lini depan. Meski masih memiliki pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, dan Rafinha, kedalaman skuad tetap menjadi kekhawatiran. Satu cedera saja bisa mengubah wajah permainan Barcelona. Harapan sempat menyala ketika Blaugrana nyaris mengaktifkan klausul rilis Nico Williams. Tapi lagi-lagi, urusan finansial menjadi tembok penghalang. Semua masih tergantung pada apakah Barcelona bisa memenuhi target finansial pada Agustus mendatang, saat aturan 1:1 La Liga bisa membuka jalan menuju fleksibilitas dalam perekrutan pemain. Flick dengan ketenangan khas Jermannya memilih bersabar. Ia tahu waktu tak berpihak padanya, tetapi harapannya belum padam. Ia menanti lampu hijau dari financial fair play, dan ketika saat itu tiba, ia ingin Barcelona bergerak cepat, tepat, dan cerdas. Waktu memang terus berdetak, namun harapan belum pudar. Jika manajemen berhasil membuka keran pergerakan di pasar, Flick yakin timnya bisa lebih siap bersaing. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan Barcelona yang lebih cerah. Terungkap manuver Barcelona yang memicu kolapsnya transfer Nico Williams. Untuk kedua kalinya, Barcelona kembali harus menelan pil pahit. Harapan mereka untuk mendatangkan Nico Williams, permata sayap milik Athletic Bilbao, kembali kandas di tengah jalan. 2 musim berturut-turut Barcelona mendekat, dan 2 kali pula mereka pulang dengan tangan hampa. Padahal semua tampak berjalan mulus di awal. Kesepakatan personal sudah dijalin, dokumen awal mulai disiapkan, hingga rencana tes medis pun telah dibicarakan. Presiden klub memberikan restu, dan sang direktur olahraga, Deco, turun tangan langsung memimpin negosiasi. Jalan menuju Camp Nou seolah sudah terbuka lebar bagi Nico. Namun di balik sorotan lampu media, sebuah drama besar tengah terjadi. Bukan hanya soal angka, bukan pula tentang proyek jangka panjang. Kali ini, hubungan personal dan ego justru menjadi penghalang utama. Felix Tainta, agen yang telah lama menjadi orang kepercayaan keluarga Williams, memegang kendali penuh dalam proses ini. Ia adalah tokoh yang awalnya membuka pintu negosiasi dengan Deco. Tapi belakangan, ia juga menjadi nama yang disebut-sebut sebagai penyebab kegagalan kesepakatan. Pihak Barcelona menilai Tainta terlalu kaku. Ia terus menuntut adanya jaminan tertulis bahwa Nico akan langsung terdaftar dalam skuad utama, sesuatu yang sulit dijanjikan di tengah keterbatasan finansial dan tekanan regulasi financial fair play. Ketegangan mulai tumbuh dan kepercayaan pun mulai terkikis. Merasa frustrasi, seorang petinggi Barcelona melakukan langkah nekat. Ia mengirim pesan langsung ke Nico Williams.
isi pesannya tegas dan mengejutkan. Tinggalkan Tainta, pilih Jorge Mendes atau Pini Zahabi sebagai agenmu. Bukannya menyelesaikan masalah, langkah itu justru menjadi bom waktu. Keluarga Williams tersinggung berat. Bagi mereka, permintaan itu bukan sekadar saran, melainkan bentuk intervensi yang melukai kepercayaan. Dan kepercayaan sekali pecah tak mudah dipulihkan. Segala pembicaraan langsung berhenti. Komunikasi membeku, harapan sirna. Athletic Bilbao yang cermat membaca situasi langsung bergerak cepat. Di malam yang sama, kontrak baru disodorkan dan ditandatangani oleh Nico Williams. Bahkan video pengumuman resmi direkam malam itu juga, lalu dirilis keesokan paginya. Sebuah pernyataan tegas, tak ada jalan kembali. Kini, Nico tetap bertahan di San Mamés, klub yang membesarkannya, rumah yang selalu menjaganya. Sedangkan Barcelona hanya bisa menatap jauh, menyesali manuver yang justru menggagalkan transfer yang hampir jadi kenyataan. Barca harus belajar. Karena dalam sepak bola, kadang bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi cara menjaga hati di balik layar. Juventus siapkan kontrak fantastis Jadon Sancho langsung. Sepakat tinggal setan merah. Akhir dari perjalanan Jadon Sancho di Manchester United kini tinggal menunggu waktu. Sang winger disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Juventus dan proses negosiasi antara kedua klub sudah memasuki tahap akhir. Sancho datang ke Old Trafford dengan segunung harapan. Setelah tampil luar biasa bersama Borussia Dortmund, mencetak 50 gol dan 57 assist dari 137 penampilan, ia diproyeksikan sebagai pilar masa depan United. Namun kenyataan tak seindah rencana. Sejak direkrut pada musim panas 2021 dengan harga fantastis 73 juta pound, performa Sancho justru jauh dari kata memuaskan. Hanya 12 gol dan 6 assist dari 83 pertandingan. Angka yang tak sebanding dengan ekspektasi maupun label harganya. Keretakan hubungan dengan Erik ten Hag menjadi titik balik kehancuran karirnya di Manchester. Sancho sempat dipinjamkan kembali ke Borussia Dortmund dan bahkan menjalani masa singkat di Chelsea. Namun The Blues memilih untuk membayar penalti senilai 5 juta pound demi membatalkan klausul pembelian permanen. Masa depannya pun semakin suram. Kehadiran Ruben Amorim sebagai manajer baru tak membawa angin segar bagi Sancho. Ia tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang klub dan kontraknya yang baru akan habis pada Juni 2026. Membuat United bersedia membuka pintu keluar, bahkan dengan harga diskon. Juventus diam-diam bergerak cepat. Komunikasi intens dilakukan antara manajemen klub Turin, Manchester United dan agen Sancho. Bahkan sang agen dilaporkan sudah berada di Italia untuk mematangkan negosiasi. Sancho sendiri telah sepakat menandatangani kontrak 4 tahun bersama Juventus dengan bayaran sekitar 6 juta euro per musim ditambah bonus. Nilai itu lebih rendah dari yang ia terima di Premier League, namun sang pemain tak ambil pusing. Baginya, ini adalah tentang kebangkitan, tentang menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Manchester United juga bersedia melepas Sancho hanya dengan mahar sekitar 17 hingga 18 juta euro, harga yang sangat jauh dari nilai belinya 3 tahun silam. Namun angka itu sudah termasuk kompensasi pesangon yang diperkirakan mencapai 5-6 juta euro. Juventus disebut siap menanggung sebagian atau bahkan seluruh pesangon tersebut demi menyelesaikan kesepakatan secara utuh. Saat ini, kedua pihak tinggal merampungkan struktur pembayaran. Begitu detail itu disepakati, transfer ini akan resmi diumumkan. Bagi Sancho, Juventus bukan sekadar klub baru, melainkan lembaran hidup yang baru.
ia ingin membuktikan bahwa kariernya belum habis. Dengan 23 penampilan bersama timnas Inggris dan usia yang masih 24 tahun, ia percaya dirinya masih bisa bersinar di panggung tertinggi. Juventus pun tengah membangun kekuatan baru untuk bersaing di Liga Champions setelah mengakhiri musim lalu di peringkat 4 Serie A. Kedatangan Sancho diyakini bisa menjadi tambahan penting dalam proyek besar Bianconeri. Kini jalan menuju Turin terbuka lebar. Sancho semakin dekat mengenakan jersey hitam putih ikonik itu dan meninggalkan Old Trafford dengan kisah yang tak sesuai harapan. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan bagi Jadon Sancho, ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit. Noni Madueke resmi gabung Arsenal dengan kontrak 5 tahun dan nilai transfer 1 triliun rupiah. Dunia sepak bola kembali diguncang oleh sebuah kabar mengejutkan. Pada Jumat 18 Juli 2025, Noni Madueke, pemain muda berbakat asal Inggris, resmi berganti seragam. Bukan ke klub luar negeri, bukan pula ke tim papan tengah, tetapi ke salah satu rival bebuyutan mantan klubnya, Arsenal. Transfer ini menyita perhatian banyak kalangan. Pasalnya, Madueke baru saja menjadi bagian penting dari skuad Chelsea. Kini, dalam sekejap, ia telah resmi berkostum merah putih London Utara. Dengan nilai transfer awal mencapai 48,5 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah, Arsenal tampak tak main-main dalam mengejar tanda tangan sang pemain. Madueke yang kini berusia 23 tahun mengambil keputusan berani. Ia meninggalkan Chelsea sesaat setelah tampil dalam ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Bahkan sebelum final menghadapi Paris Saint-Germain digelar, ia sudah menandatangani kontrak bersama The Gunners. Keputusan yang penuh tekad dan tentu saja penuh risiko. Sebagai pemain sayap, Madueke dikenal dengan kelincahan luar biasa, kontrol bola yang sulit ditebak, dan kaki kiri maut yang sering menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Ia adalah pemain yang bisa menciptakan sesuatu dari ruang sempit dan membuat stadion bergemuruh dengan satu gerakan tajam. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Madueke menumpahkan isi hatinya. Saya sangat bersyukur dan merasa beruntung bisa berada di sini. Terima kasih kepada semua yang telah membantu proses ini. Saya tak sabar untuk bermain di lapangan dan membalas kepercayaan yang diberikan. Ini akan menjadi perjalanan yang spesial, tulisnya. Perjalanan Madueke sendiri memang bukan kisah biasa. Ia memulai karier di Akademi Crystal Palace dan Tottenham Hotspur, lalu memilih menyeberang ke Belanda untuk bergabung dengan PSV Eindhoven di usia belia tahun 2018. Keputusan yang terbukti tepat karena di sanalah ia bersinar. Dalam 80 penampilan bersama PSV, Madueke mencetak 20 gol dan 14 assist, sebuah torehan yang membuat Chelsea melirik dan akhirnya memboyongnya pada Januari 2023 dengan mahar 30 juta pound sterling. Bersama The Blues, ia mencatat 92 penampilan dan mencetak sejarah sebagai pencetak hat-trick tercepat dalam sejarah klub hanya dalam 14 menit pertandingan. Ia juga berperan penting dalam keberhasilan Chelsea menjuarai Liga Konferensi Eropa musim lalu. Kini, ia datang ke Emirates Stadium dengan ekspektasi tinggi dan beban besar di pundaknya. Mikel Arteta, sang manajer Arsenal, menyambut Madueke dengan hangat. Ia menyebut pemain ini sebagai sosok muda penuh energi, dengan pengalaman dan mentalitas yang matang di level klub maupun timnas. Arteta yakin Madueke akan menambah daya gedor Arsenal yang sedang bersaing di jalur juara.
Namun, tak semua pihak menyambutnya dengan tangan terbuka. Kepindahan Madueke ke Arsenal juga menimbulkan riak di kalangan supporter. Sebagian fans mempertanyakan keputusan manajemen. Sebuah petisi online bertajuk #NoToMadueke telah ditandatangani oleh lebih dari 5.000 pendukung. Bahkan, mural di sekitar Emirates sempat dirusak dengan coretan bernada protes, "Arteta out." Tapi inilah sepak bola, selalu penuh emosi, penuh cinta, dan kadang juga luka. Kini, segalanya kembali ke Madueke. Ia punya panggung, ia punya tantangan, dan ia punya kesempatan untuk membungkam keraguan dengan performa di atas lapangan. Dengan kecepatannya yang menyengat, teknik dribble yang lincah, dan naluri mencetak gol yang tajam, Madueke diproyeksikan sebagai senjata baru Arsenal dalam perburuan gelar musim ini. Klub pun masih bergerak di bursa transfer, menyiapkan kejutan lain demi menyempurnakan kekuatan. Pertanyaannya kini hanya satu: akankah Noni Madueke membuktikan bahwa ia pantas dipercaya? Ataukah ia akan tenggelam dalam bayang-bayang ekspektasi dan tekanan dari publik Emirates? Waktu akan menjawab, tapi satu hal pasti, perjalanan Madueke bersama Arsenal telah dimulai dan semua mata kini tertuju padanya. Walking through the night, underneath the starlight. Every step